Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik dengan materi statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Statistik non-parametrik, inferensi statistik tidak membahas parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Istilah non-parametrik sendiri pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Istilah lain yang sering digunakan antara lain distribusi free statistik dan assumption free test. Dari istilah-istilah ini dengan mudah terlihat bahwa metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Pengujian statistik non-parametrik dilakukan dengan syarat: 1. Datanya nominal, misalnya ada atau tidak, mati atau hidup, dan lain-lain. Data ordinal, agak sakit, sembuh, sangat setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Data interval dan rasio tidak normal. Kelebihan uji non-parametrik: perhitungan sederhana dan cepat. Data dapat berupa data kualitatif, baik nominal atau ordinal. Distribusi data tidak harus normal. Kelemahan dari uji non-parametrik: tidak memanfaatkan semua informasi dari sampel sehingga tidak efisien. Kelemahan diperbaiki dengan menambah jumlah penelitian. Parametrik: distribusinya normal, data interval, dan rasio. Non-parametrik, distribusinya bebas, datanya kontinu. Data nominal menurut namanya saja, seperti PAN, PDI, PKS, Golkar. Data ordinal berdasarkan urutan peringkat, misalnya memuaskan, sedang, buruk. Uji satu sampel. Uji binomial adalah alat untuk menguji data numerik dan atau variabel dikotomi. Jika tidak dikotomi, tentukan cut point. H0 adalah frekuensi kategori 1 sama dengan frekuensi observasi kategori 2. H1 adalah frekuensi observasi kategori 1 tidak sama dengan frekuensi observasi kategori 2. Uji C-square. Uji C-square adalah alat untuk menguji hipotesis proporsi relatif kasus yang dikelompokkan ke dalam beberapa grup yang saling bebas. H0 proporsi seluruh kategori bersifat sama. H1 ada proporsi dari kategori yang dibandingkan bernilai tidak sama. H0 proporsi kategori yang ada sama dengan nilai yang telah ditentukan. H1 proporsi kategori yang ada tidak sama dengan nilai yang telah ditentukan. Ujiran adalah alat untuk menguji keacakan urutan variabel dari dua macam harga suatu variabel dikotomi. H0 urutan kejadian dalam suatu barisan bersifat random.
H1 urutan kejadian dalam suatu barisan bersifat tidak random. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah alat untuk menguji kesesuaian distribusi data dengan distribusi teoritis. H0. Data sesuai dengan salah satu distribusi teoritis. Data faktual sama dengan data teoritis. H1 tidak sesuai dengan salah satu distribusi teoritis, atau dalam hal ini data faktual tidak sama dengan data teoritis. Uji dua sampel. Uji Mann-Whitney. Alternatif lain untuk uji T, dua sampel bebas. Perhitungannya berdasarkan frekuensi yang teramati. H0, dua sampel bebas berasal dari populasi yang identik dan mempunyai rata-rata yang sama. Dalam hal ini mu1 sama dengan mu2. H1, dua sampel bebas berasal dari populasi berbeda. Dalam hal ini mu1 tidak sama dengan mu2. Uji Mann-Whitney, kita lihat di sini ada beberapa rumus untuk uji Mann-Whitney, di mana di sini ada rumus untuk mencari Z, yaitu untuk distribusi normal, untuk U, dan untuk E, dan untuk varian. Nah, untuk Z di sini adalah Z sama dengan U min E U dibagi akar varian U. U-nya sendiri adalah N1 N2 ditambah N1 kali N1 plus N plus 1 dibagi 2 dikurangi R1. E-U-nya adalah N1 N2 ditambah N1 kali N1 plus 1 per 2 dikurangi E kali R1 sama dengan N1 N2 per 2. Untuk varian U, yaitu varian R1 sama dengan N1 N2 kali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Contohnya, suatu perusahaan besar diduga menerapkan diskriminasi penggajian atas gender. Sebanyak 24 sampel di antara karyawan dan gajinya ditunjukkan tabel berikut. Kita lihat di sini ada data wanita dan pria. Ya. Berdasarkan data di atas, apakah ada alasan untuk percaya pada tahap nyata 0,05 bahwa telah terjadi diskriminasi penggajian berdasarkan gender? Kita jawab, diketahui data di atas dengan alfanya 0,05. Ditanyakan uji hipotesis perbedaan gaji pria dan wanita. Jawabannya, hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dan rata-rata gaji pria, atau rata-rata gaji wanita dan pria berasal dari populasi yang berdistribusi sama, atau mu1 sama dengan mu2. Hipotesis alternatif H1, ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dengan rata-rata gaji pria, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Alfanya adalah 5% atau 0,05. Wilayah kritisnya adalah Z hitung lebih kecil dari min Z 0,025, atau Z hitung lebih besar dari Z 0,025, atau Z hitung lebih kecil dari min 1,96, atau Z hitung lebih besar dari 1,96. Perhitungannya, pertama urutkan data dan berikan peringkat, kemudian jumlah peringkat salah satu sampel wanita atau sampel pria, hitung nilai E, U, dan varian U dan Z. Buatlah tabulasi data. Di dalam tabel kita lihat ada beberapa wanita dan pria untuk tabelnya. Kemudian kita totalkan peringkat salah satu sampel, yaitu wanita misalnya untuk R1. Maka kita hitung di nilainya berapa untuk peringkatnya dijumlahkan. Kemudian kita ambil EU.
EU ini dikali 12 dibagi 2, ini kita mencari nilainya adalah 72 ya, diambil dari banyaknya data ya untuk pria dan wanita. Untuk gaji, untuk peringkatnya dilihat. Nah, kemudian untuk varian, karena ada data 12, ini 12 dikali 12 dikali 25 dibagi 12 sama dengan 300. Ikutin dengan rumus untuk varian ya. Untuk varian diambil rumus dari sini. Nah, untuk varian, untuk E juga diambil U dari sini, jadi patokan dari rumus ini ya. Oke, kita lanjut. Begitu juga untuk U, nilai data yang ada di tabulasi masukkan ke rumus tadi. Kemudian masuk ke rumus Z ya, rumus Z masuk, berapa nilai U nya, kemudian dikurangi dengan nilai EU dibagi dengan akar varian U, hasilnya 1,91. Jadi kita ambil keputusan karena Z hitungnya 1,91 lebih kecil dari 1,96 dan Z hitungnya lebih besar dari min 1,96, maka diterima H0. Kesimpulannya, tadi lihat waktu kita membuat suatu hipotesis, waktu kita buat hipotesis di sini, nah H0 tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dan rata-rata gaji pria, atau rata-rata gaji wanita dan pria berasal dari populasi yang terdistribusi sama. Jadi di sini kesimpulannya pun demikian, tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dengan rata-rata gaji pria. Uji Kolmogorov-Smirnov Z adalah alat untuk mengukur sensitivitas perbedaan dua populasi. Perhitungannya membandingkan distribusi kumulatif kedua populasi. H0 adalah dua sampel bebas berasal dari populasi yang berdistribusi sama. H1 jumlah sampel bebas berasal dari populasi yang berdistribusi tidak sama. Uji Rans-Wolfowitz minimum untuk skala ordinal, sensitif terhadap berbagai perbedaan dalam kedua populasi, kurang powerful dibandingkan Mann-Whitney, hipotesis alternatif lebih luas dibandingkan Mann-Whitney. Kita lihat H0, dua sampel bebas berasal dari populasi yang berdistribusi sama. H1, dua sampel bebas berasal dari populasi yang berdistribusi tidak sama. Untuk rumus-rumus Rans-Wolfowitz adalah sebagai berikut. Ini rumus-rumusnya ya untuk IR dan untuk varian R. Untuk Z ya, di sini R adalah jumlah run atau pergantian antara urutan dalam data. Contoh yang kita ambil, lakukan pengujian apakah urutan pengambilan sampel pada kasus Mann-Whitney di atas acak atau tidak pada taraf nyata uji dengan 0,05. Jawabnya, untuk wanita kita beri simbol F, untuk pria kita beri simbol M ya. Ada masing-masing 12 data N1 dan N2-nya. Dengan alfanya 0,05, kita akan ditanyakan uji keacakan data.
Kita jawab dengan bermula pada hipotesis H0, urutan pengambilan sampel adalah acak, H1-nya urutan pengambilan sampel tidak acak. Alfa sama dengan 0,05, wilayah kritis, Z hitung lebih kecil dari min Z 0,025 atau Z hitung lebih besar dari Z 0,025 atau Z hitung lebih kecil dari min 1,96 atau Z hitung lebih besar dari 1,96. Perhitungan hitung jumlah run. Kemudian untuk R sama dengan 11, artinya ada 11 kali pergantian data antara urutan F dan M. Kita masukkan data tadi ke rumus-rumusnya ya, sehingga didapatkan untuk IR13 untuk varian 5,73, untuk Z-nya min 0,83. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan analisis statistiknya, karena Z hitungnya lebih besar dari Z tabel min 1,96, maka diterima H0-nya. Kesimpulan hasil penelitian, urutan pengambilan sampel adalah acak. Uji dua sampel tidak bebas. Uji tanda atau sign atau signifikan di sini. Menghitung selisih kedua sampel berpasangan menggunakan distribusi binom. Jika data banyak dapat didekati menggunakan distribusi normal. Distribusi diasumsikan kontinu. Hitung S-nya, jumlah selisih tanda positif. H0 banding P sama dengan 0,5, H0 banding P tidak sama dengan 0,5 atau P lebih besar dari 0,5 atau P lebih kecil dari 0,5. Uji tanda. Misalkan sejumlah 10 pasangan suami istri yang baru menikah dipilih secara acak dan ditanyakan secara terpisah pada masing-masing istri dan suami berapa jumlah anak yang mereka inginkan. Informasi didapat dan kita buatkan dari dalam suatu tabel. Nah, di sini data sudah masuk, maka ujilah apakah kita dapat mengatakan bahwa wanita, dalam hal ini istri, menginginkan anak lebih sedikit dibandingkan pria atau suami. Jika taraf nyata uji kita ambil 1% atau 0,01. Penyelesaian kasus suami istri ini kita ambil tadi data yang sudah diketahui adalah alfanya 1% ya, 0,01. Datanya tadi di atas. Ditanyakan apakah ada perbedaan jumlah anak yang diinginkan antara istri dan suami. Kita jawab H0-nya tidak ada perbedaan jumlah anak yang diinginkan antara suami dan istri dengan P sama dengan 0,5. Kemudian H1-nya ada perbedaan jumlah anak yang diinginkan antara suami dan istri, P-nya adalah lebih kecil dari 0,5. Taraf uji 0,01, wilayah kritis P, di mana S lebih kecil dari S, lebih kecil dari alfa. Perhitungan sebagai berikut. Hasil data tadi masukkan ke tabel, kemudian kita lihat di sini ada S sama dengan 3, distribusi binom dengan N sama dengan 9 dan P sama dengan 0,5. Menggunakan tabel binom, maka akan diperoleh P S lebih kecil dari 3, yaitu 0,2539. Keputusan dengan peluang PS lebih kecil dari 3 sama dengan 0,2539 lebih besar daripada 0,05, maka diterima H0. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan jumlah anak yang diinginkan antara suami dan istri. Uji Mik-Menard adalah alat untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan treatment. H0-nya tidak terdapat perbedaan dari sebelum dan sesudah perlakuan. H1-nya mendapat perbedaan dari sebelum dan sesudah perlakuan. Uji Wilcoxon
Ini memperhitungkan tanda dan besarnya selisih. H0-nya tidak terdapat perbedaan dari perlakuan 1 dan 2. H1 terdapat perbedaan antara perlakuan 1 dan 2. Kita masuk ke rumus ET positif, yaitu N kali N plus 1 dibagi 4. Dan varian untuk T positif, yaitu N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 24. Z-nya adalah T positif plus min E T positif dibagi varian T positif. Sampai di sini dulu materi statistik parametrik dan non parametrik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.